Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur tani dimanapun berada. Seperti biasa kita doakan panjenengan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas, halal dan berkah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini, dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola air agar tetap jernih untuk budidaya ikan koi. Kira-kira langkahnya bagaimana? Kita bersama dengan Gus Hasan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Ma'had Koi Suruh. Ini nama kolamnya. Bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Kita simak bersama. Gini Gus, jenengan ini kan budidaya ikan koi ini sampai sampai tahun berapa? Dari tahun berapa? Dari tahun 2013. 2013. Wah banget ya. Toron niatan jenengan dulu itu niatannya jenengan budidaya koi ini gimana? Maksudnya mau diambil dari sisi bisnisnya, jual belikan, apa sekedar hobi gitu? Sebenarnya enggak ada hobi, cuman di sini kan ada sumur. Sumur itu sudah tercemari sapi tank. Depan itu ada sumur. Rumah ini pernah kosong 10 tahun, enggak dihuni. Tapi tetangga buat sapi tank dekat sumur. Nah, rumah ini saya tempati, kok airnya mambune sapi tank. Nah, itu terus cobalah bikin kolam. Aman tidak di kolam itu? Kalau memang kolamnya, ikannya di situ itu aman, berarti dikonsumsi airnya masih Kayak maksudnya dikonsumsi manusia. dikonsumsi manusia. Oh, Kan seperti di puskesmas dan di kesehatan itu kan apa jenis ngerti air itu aman atau tidak kan dari ikan hidup enggak. Oh, entah. Terus berarti air ini pakai air sumur itu? Murni sumur. Kalau PDAM ya wallahu alam enggak bisa, soalnya kan ada kaporite, tetap lebih berbahaya daripada sapi tank. Berarti rekomendasi kalau teman-teman ini pengen budidaya ikan koi, entah itu dibuat bisnis maupun sekedar hobi, itu pakai air sumur. Air tanah. Ataupun air PDAM, tapi tidak boleh langsung, harus ditandon dulu, biar kaporitnya turun, mengendap, baru dialirkan ke kolam. Oh, oke. Berarti ini teman-teman perhatikan satu langkah. Ketika kita memulai budidaya ikan koi, itu perhatikan sumber airnya, yaitu air yang langsung dari tanah atau air sumur. Kalau misalkan kok terpaksa dengan air PDAM yang mengandung kaporit, itu usahakan diendapkan dulu di tandon. Itu baru setelah mengendap, air itu langsung dialirkan ke kolam. Itu yang pertama. Terus ini Gus, ini kan sudah berjalan sekitar 10 tahun atau berapa? Iya, 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ini jenengan gimana? Hobi kah atau niatan ini? Hobi. Oh, hobi. Tak kirain buat jual beli atau bisnis, Gus. Hobi ya, melihat pasaran. Kalau kita ini mau melepas saat-saat ini masih standar ukurannya, warnanya juga tidak begitu baik, itu lebih ke pembesaran. Dibesarkan sekalian, baru nanti daya belinya meningkat, naik. Harganya
Tapi kalau 20 ke 40 ke 45 kurang dari 50 cm ukurannya, itu dengan operasionalnya tetap tidak, ya namanya hobi. Berarti nggak Tetap usah dihitung ya. keuntungannya kalau sedikit. Kalau Hmm. kita kan sedikit, tapi Hmm. kalau beda lagi kalau memang punya kolam 5, 10, 20, ya banyak sekali ikan koinya, ada yang dikeluarkan, terus ada yang beli lagi lah, itu beda lagi. Berhubung ini kolamnya satu, dan itu pun ya belum belum sesuai standar Belum sesuai standar untuk dibisniskan. dibisniskan. Oke. Ukuran kolam berapa ini, Gus? Ini perkiraan 3 kali 5,5. 5,5 itu panjangnya. Iya, panjangnya. Kedalaman? Kedalaman 1 meter, 80 cm menjorok ke 1 meter. Oh, Karena miring ini. iya miring, karena pompanya kan di ujung sini. Oh, Jadi sekiranya kotoran yang ada di ujung yang 80 cm itu kedorong ke yang 1 1 meter. meter. Oh, gitu. Mesinnya di kedalaman 1 meter. Mesinnya di kedalaman 1 meter. Ya, karena Pompanya itu. pompanya. Soalnya Hmm. pompanya hanya satu, beda lagi kalau dua. Oh, Kalau dua itu mungkin bisa 1 meter 1 meter kanan kiri. oh, itu setting kolamnya memang seperti itu ya? Setting kolamnya koi. Itu Oh, pun baru-baru sekitar 3-4 tahun ini. dulu rata. Dulu enggak rata sih, cuman kurang. Oh, tingkat Antara kemiringannya iya kurang. 80 ke 90. Hmm, Sekarang 20 cm tingkat bawah kemiringannya. kirabu. Iya. Terus itu juga mempengaruhi kotoran yang di bawah untuk kejernihan air. Kalau kotorannya di bawah kok banyak, tentunya modal Model itu. larinya ke atas. Oh, Butek, oh iya. tidak bisa kesedot saringan atau pompa. Pompa. Oke. Oke, itu yang apa namanya hal kedua terkait dengan desain kolam. Terus berikutnya, Gus, jenengan tebar benih itu kalau koi itu ukuran size ya, apa Iya, ukuran ya, ukuran dan warna ukuran dan warna. Jenengan ukuran ukuran tebar itu berapa? Berapa senti? macam-macam. Macam-macam. Berhubung ini belinya di lelang, Mm-mm, tidak satu pembudidaya, mm-mm, tidak ngambil dari satu apa itu namanya peternakan. mm. Ini ya kadang 1 minggu dua, kadang 1 bulan satu. Itu dari size 15 ada, 15 cm, 10 cm ada, Macam-macam ya. macam-macam. Terus dari mulai tebar itu sampai sekarang 10 tahun itu tingkat kematian berapa persen? Di awal, Oh, di biasanya awal. kita di awal 3 tahun di awal itu memang ini yang 3 tahun di awal itu hanya dua ikan saja. Heeh. Dari beberapa kita rutin waktu COVID dulu, berhubung koi itu di apa itu namanya di lelangan itu banyak menarik, Mm-mm. kita di rumah juga mendukung aktivitasnya untuk ngopeni. Mm-mm. Nah, yaitu di awal-awal kita tidak tahu cara memelihara air. Heeh. Yang paling penting itu jangan pelihara ikannya dulu, pelihara Air airnya. Baru ikan nanti nyusul. nyusul. Oh, dengan dicek berarti Cek. kandungan airnya itu tadi ya. Standarnya harus ada alat pH pengukur air. Oh, Standar. kalau koi berapa ukuran pH-nya? Kurang lebih sekitar 9 atau sampai 16 kan. Waduh, buruk banget yo. Nah, kayak nila itu kan katanya itu kan sekitar 7,8 itu udah oke lah. 7 ya 7,8. Kalau koi sampai segitu ya. Wah, Tapi beda wilayah beda maksudnya untuk cuaca airnya tuh. untuk airnya. Iya, Oh, beda-beda ya. beda-beda. Kalau Mungkin koi tidak bisa disamaratakan. cuaca dingin, cuaca panas itu tetap beda-beda ya. Beda-beda. Kalau sini kan cenderung agak agak dingin kan sini tuh cuacanya.
maksudnya perbukitan gitu. Oke, terus ini Gus, kejernihan ini kan karena teman-teman itu banyak yang tanya, maksudnya bagaimana menjaga kejernihan air agar ikan koi tetap tetap berkembang bagaimana mestinya, sehat, juga ini apa namanya, ukurannya ya ukuran dan juga warna itu tetap cerah gitu. Itu bagaimana teknis teknis ininya, teknis mengelola airnya. Itu yang langkah yang pertama yang harus perhatikan apa? Tadi kan kolam, tingkat kemiringan dan Kemiring. seterusnya. Yang lainnya apa? Pompa air. Pompa air. Ya, dari saya menyimak diskusi-diskusi di kolam koi atau penghobi koi, itu apa itu namanya, kekuatan sedotan air itu mempengaruhi. Kan mesin itu ada yang 1.000, ada yang 2.000 sampai 16.000. Berhubung ini memakai mesin Sunsun mereknya, Kapasitas berapa ini? kapasitas 14.000. 14.000. 14.000. Nah, itu ada ukurannya standar, kalau tidak salah itu 3.000 kali 1 meter persegi air per kubik gitu loh. Oh, per kubik air itu idealnya pompanya kapasitas 3.000. 3.000-an. Oke. Kalau kepengen jernih. Oke, jadi nganu yo gak iso koyo sing cilik-cilik ngono gak iso yo. Gak bisa gitu. Soalnya itu kan pompa itu kan dipaksa untuk masuk ke tong, disaring, kemudian dikeluarkan lagi. Kalau sanyonya pompanya itu kecil, tentunya air yang ada di kolam itu kesaringnya kan tidak bisa maksimal dalam keseluruhan. Semakin besar, berhubung ini sebenarnya kan standarnya kan 9.000 sampai 12.000 Pompanya. kan 3 kali 5 lah katakan. Ya. Itu kan ya 12, 10 LPH itu sudah bisa. Tapi berhubung ini juga tongnya kurang maksimal, aslinya kan maksimalnya kan ada standarnya. Yaitu saya lebih mengambil ke pompanya besar agar apa itu namanya, ikan koinya ya juga bisa, kita ngurasnya bisa lama. Bisa 1 minggu sekali hanya membuang apa itu tong yang satu mekanis, atau kadang 2 minggu atau 1 bulan sekali berani. Tapi kalau pompanya kecil, tiap hari mungkin tiap itu. 3 hari lah, 3 hari atau 1 minggu 2 kali. Oke. Kalau di ini Gus, itu tong itu fungsinya apa itu? Penyaringan, tempat penyaringan. Iya, penyaringan. Itu ada, kalau di diskusi koi itu di perkolaman itu ada penyaringan, kemudian ada macam kayak apa itu namanya, bakteri yang harus kita jaga untuk apa itu namanya, pertumbuhan koi dan sebagainya, air juga. Itu yang pertama ya mekanis itu. Mekanis, kedua katanya juga mekanis. Sebenarnya ini kan standarnya 6, tapi ini baru 2. Standar tongnya. Tongnya 200 liter. 6. 6 Idealnya. idealnya. Karena menyesuaikan ukuran kolam. Oke. Cuman ini kan 2. Yang satu full mekanis, tak kasih jaring semuanya. Mekanis itu apa tuh? Mekanis itu ya jaring, bisa sapu duk, bisa untuk sekiranya kotoran yang berat-berat itu bisa ditahan, tidak masuk ke kolam lagi. Oh, penyaringan. Tidak, kalau ini pakai jaring. Satu tok. Ini jaring bekas nelayan. Enggak, maksudnya enggak ada yang lain gitu loh. Iya, full jaring. Full jaring. Enggak ada, maksudnya enggak ada tadi apa? Kayak uduk, enggak ada. Itu enggak ada. Soalnya netuk dan sebagainya itu biasanya lebih maksimalnya per tong sendiri-sendiri. Nah, soalnya aku tahu roh itu malah kalau ditumpuk-tumpuk ya, Gus. Tumpuk-tumpuk, ya. Satu tong ki ono isine jaring, ono isine watu. Macam-macam. Iya, standar itu tong ini jaring, tong berikutnya dan sebagainya. Oh, ngono. Oh, berarti satu mekanis itu satu tong lah. Apa manfaatnya? Satu, jaringnya awet,
sikatnya Ya, awet, untuk betul. pembersihannya juga mudah. Udah, benar. Terus maksimalnya kotoran kesedot juga maksimal satu-satu. Jadi setelah ini di apa itu namanya disaring apa itu namanya pakai misal pakai sikat kok masih terbawa sana nanti garing dan sebagainya Oke. sampai ke 6 lapisan. Tapi Iya. kalau ini baru 2. Hmm. Tetap teknik sama ya. Maksudnya pompa di dalam air, di dalam kolam, habis itu air naik langsung masuk ke tong satu, Satu tong satu, tong tong dua lagi dua masuk lagi ke kolam. ke kolam Oh iya. Umum lah itu ya. umum. Berarti kalau 6 itu ya masuk tong satu, keluar tong dua, tong tiga terus. Ya terus Baru ke enamnya terakhir ke kolam. ada istilah mekanis biologis. Kalau biologis itu tongnya itu ya hati-hati kalau mau nguras. Soalnya ini kan caranya nyawa kolam. Ada bakteri baik yang nanti bisa menjaga air di kolam. Yang dibersihkan itu hanya tong medis. Yang tong ya, tong apa? Tadi Tong mekanik, mekanis. mekanis. Nah, itu bersihkan karena kotoran-kotoran yang tidak bisa lunak tetap kita buang. Berarti dengan ini kan ibaratnya belum standarnya lah. Belum. Terus penanganannya gimana? Karena ini belum standar. Misalkan, apakah ya setiap 1 minggu atau 2 minggu memang harus dikuras kolamnya atau bagaimana? Iya. Ya ini berhubung tidak standar, kami juga memberi makan, terus untuk apa itu namanya kita lihat perkembangan di kolam itu agak rutin. Karena sewaktu-waktu kalau ada bom amonia kan kita tidak tahu, berhubung itu memang apa itu namanya penyaringnya belum maksimal, tentu kita kan sadar, oh sewaktu-waktu ada Ya. bom amonia, kita sudah sadar bahwasanya ini belum maksimal, jadi kita harus waspada. Itu kita biasanya kalau musim hujan kita waspada, dan musim kemarau kemarin terlalu perkemanjangan itu juga mempengaruhi koi, karena koi memang kalau saya nyimak di komunitas itu semakin dalam koi semakin nyaman. Airnya maksudnya? Koinya. Jadi Enggak, kalau semakin dalam itu kolamnya. kolamnya semakin dalam itu koinya semakin aman. Soalnya apa? Ketika dia naik ke atas kepanasan bisa turun. Di bawah dingin dia bisa naik. Tapi kalau ini kan 1 meter. Kalau panasnya atau hujannya terlalu sering, itu kan dia tidak bisa, mau ke atas juga dingin, mau ke bawah juga dingin. Nah, itu mengantisipasi kami ya tetap ada backwash, mengurangi air yang ada di kolam. Di antara 20-30% tergantung dari curahnya hujan. Kalau memang hujannya lebat sekali, tetap kami antisipasi keluarkan air kurang lebih dari 50%. Biar juga pH-nya tidak naik terlalu drastis, turunnya juga tidak terlalu drastis. Itu ngurasnya 50% airnya. 50%. Itu stok air yang baru. Ya, tapi ingat, yang dikeluarkan itu di tong mekanis dan yang di kolam. Biologis jangan diowah-owah, karena biologis yang tong satu itu nyawanya kolam. Berarti ini tong dua jenengan ini, yang satu tong mekanis, yang kedua tong biologis. Tong biologis. Kalau mau buang airnya kolam, itu tinggal di situ kan, di atas itu kan ada cangkokan apa itu namanya L. Nah, itu kalau mau ngurangi kolam tidak lewat biologis, langsung mekanis. dibuang mekanis. Iya paham. Berarti kan yang L sana tadi yang di tong pertama tadi ya. Nah, itu langsung dikeluarkan. Jadi tidak lewat biologis. Biologis kita tutup, ada apa itu namanya? Tutupnya. Terus apa lagi ini? Ini apa namanya? Ini kan full penjayaan matahari ini kolamnya, maksudnya di luar gitulah. Di luar nggak ada tutupnya. Karena juga nggak ada
nggak ada misalkan semacam kayak genteng kaca atau Kanopi. fiber atau kanopi gitu loh. Ini langsung pencahayaan matahari. Itu beda gak Gus dengan yang ada tutupnya? Iya, tentunya sangat berbeda. Nah, Oh, dari diskusi teman-teman yang ada outdoor sama indoor. Kalau tidak langsung kena matahari, tentunya imun, warna, pertumbuhan dan sebagainya itu kurang. Tapi yang di dalam rumah atau di bawah atap dan sebagainya yang tidak langsung kena sinar matahari, itu kemungkinan hama penyakit itu minim. Oh, Ya, minim. cuman kurang sehat. Kelebihannya itu ya? Ya. Hmm. Tapi kalau outdoor itu ya berhubung di luar, cuacanya juga apa itu namanya? Kok air kolamnya itu tergantung cuaca. Nah itu kalau kita tidak waspada, di situ juga ada apa itu? Ada plusnya itu warna koi, perkembangan koi, dan nafsu makan koi. Bukan hanya koi saja, ikan semuanya. Itu lebih ke ini ya, lebih ke kalau nafsu makan mungkin dia lebih lahap ketika Outdoor karena langsung kena sinar matahari. itu pengaruh. Berarti kan nanti kita mau bebaskan teman-teman itu mau gimana, mau outdoor atau mau indoor. Kalau outdoor ya resikonya seperti itu, kalau indoor ya seperti itu. Ada masing-masing ada sisi negatif, Plus minus. positifnya lah. Kalau saya sih lebih ke arah outdoor mungkin ya, karena itu tadi ya, lebih posisinya itu lebih banyak. Walaupun di indoor juga rata kan pernah lihat kayak budidaya koi yang khusus pembibitan itu malah di dalam kayak di dalam gedung, kayak gedung rumah gitu loh. Itu mungkin jadi itunya ya Gus ya. Iya, Di perkembangannya yang kurang anu ya. perkembangannya terus. Ya, nek saran saya kalau mau bikin yang memang standar ya buka tutup. Ada kanopi sekarang yang bisa dibuka ketika panas, Oh, ada yang langsung bisa ditutup. oh katakanlah curah hujan tinggi tutup. Tutup. Oh, no ya. Oke, oke. Jadi ya itu bisa dikatakan indoor, bisa dikatakan Outdoor. outdoor. Karena sama pentingnya. Sama-sama penting. Kalau Oke. memang itu lagi musim pancaroba ditutup, panasan kudanan ditutup, tapi nek pas tidak standar ya kita buka. Oke. Oke, gitu sahabat atau sedulur Ya. tani. Sekian diskusi kami dari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Mahat Koi Suruh. Oh, Mahat Koi. Ini namanya Mahat Koi Suruh. Iya. Mantap. Banyak yang sudah datang ke sini. Ya lumayan banyak. Beli apa cuman lihat-lihat aja? Iya. Diskusi ya? Diskusi kita fokusnya ke hobi sih ya. Siapa yang pengen mau pelihara koi? Komunitas. Oh, maten komunitas. Ya. Jadi ada komunitas koi itu kalau ada orang datang itu beli ya dikasih. Tapi kalau ada orang datang yang pengen cari ilmu itu jauh lebih senang. Oh gitu. Oh. Saya ke komunitas karena memang apa itu namanya terus terang ikan koi itu wah dibilang kayak bayi ya 11-12. Oh, perawatannya itu ya? Perawatannya itu kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, sudah mengalami sendiri, sudah tahu apa itu namanya pengalaman sendiri, itu lebih berhati-hati, mudah sekali. Ini paling gede berapa kilo? Ini 55, hampir 60 senti. Enggak kilo. Kalau koi itu ukuran? Iya panjang. Oh panjang. Oh gede ya. 50 cm. Iya. Itu. Ini berarti udah bisa nih misalkan buat indukan? Ya bisa. Bisa cuman ya itu teknis kolamnya mungkin beda. Ada kolam sendiri harusnya. Oh. Kita lihat kan kecil banget Jan. Oke. Itu matur nuwun Gus nggih. Sami-sami salam kopi kok. Oke. Demikian hasil diskusi kita atau sharing kita pada Mahat Koi Suruh yang punya Mahat Koi Suruh Gus Hasan.
Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan koi, entah mau buat bisnis pembibitan maupun hanya sekedar hobi, itu tadi teknis singkat terkait dengan cara pengelolaan air agar koi itu sehat dan juga perkembangannya bisa maksimal. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.